Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini kita seperti disaksikan bersama telah menetapkan satu rektor ITB yang mungkin dari Bapak Ibu telah mendengarkan bahwa rektor terpilih adalah Profesor Dr. Isyur Kadarsa. Ya, untuk selanjutnya di sini telah hadir Ketua MWA yaitu Insinyur Betty. B itu T-nya 2 pakai Y. Pak, saya di media pakai Betty-nya I-nya biasa. Ya, I-nya biasa Bu. I biasa ya. S Alif Syahbana. Kemudian juga dari Sekretaris Senat Akademik yang sekarang menjadi PLH Senat Akademik Profesor Dr. Isyur Dedi Kurniadi. Dan juga Pak Rektor ITB yang sekarang masih Pak Prof. Samaloka, juga Ketua Panitia Profesor Dian Hidayat, dan Rektor terpilih Profesor Dr. Kadarsa Suryadi. Untuk itu, mengawali pertama kami silakan Ketua MWA Ibu Betty untuk memberikan atau langsung tanya jawab, silakan. Atau ada belum semua Bu waktu masih dalam. Baik. Jadi ingin kami sampaikan bahwa tadi mulai dari jam 10 pagi Majelis Wali Amanat ITB melaksanakan sidang Majelis Wali Amanat dengan agenda tunggal pemilihan Rektor ITB. Prosesnya melalui tanya jawab ya, presentasi singkat, tanya jawab, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan. Dan sesuai dengan juknis pemilihan rektor, kami mulai dengan proses musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai maka kita melakukan voting ya. Seperti diketahui kalau voting itu ada 12 anggota Majelis Wali Amanat masing-masing mempunyai suara yang sama ya, totalnya 65%, sementara menteri suaranya adalah 35%. Jadi kami mengawali dengan proses musyawarah untuk mufakat, dan kami juga sungguh gembira bahwa yang mewakili menteri menyampaikan beliau sudah mendapatkan sebetulnya mandatnya untuk voting, tetapi menteri juga mendukung, malah lebih senang kalau prosesnya bisa dilakukan dengan proses musyawarah untuk mufakat. Karena kalau prosesnya sudah musyawarah untuk mufakat, maka suara menteri menjadi tidak relevan lagi ya. Dan alhamdulillah setelah membahas apa yang kita harapkan untuk ITB ke depan dan kekuatan dari masing-masing bakal calon, kami bersepakat bahwa Rektor ITB 2015-2020 adalah Bapak Profesor Kadarsa. Kami juga memutuskan bahwa pelantikannya akan dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 ya, seperti biasa akan dilakukan di Aula Barat ITB. Kementerian dan juga masyarakat luas dan juga Indonesia mengharapkan bahwa ITB sebagai salah satu perguruan tinggi yang masuk ke dalam, diberi kepercayaan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya, PTNBH. Kami diharapkan untuk berkontribusi secara signifikan di dalam meningkatkan hasil penelitian yang dipublikasikan di Scopus ya. Sejauh ini ITB memang sudah tertinggi, tapi masih jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi internasional ya. Jadi ITB diharapkan untuk meningkatkan penelitian yang dipublikasikan di Scopus secara signifikan, dan ITB diharapkan untuk membawa
hasil-hasil penelitiannya itu menjadi tidak berhenti di dalam publikasi, tetapi juga menjadi inovasi, sehingga diharapkan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas dan negara kita. Jadi itu yang diharapkan baik oleh kementerian maupun juga oleh gubernur. Dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Kadarsah melalui programnya yang diberi judul atau diberi tema dari Research University menuju Entrepreneurial University sangat mendukung dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak kementerian maupun MWA maupun juga Gubernur Jawa Barat. Jadi itu barangkali yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar. Tadi anggota Majelis Wali Amanat yang hadir adalah 13 orang, termasuk Bapak Gubernur dan Pak Menteri yang diwakili oleh Bapak Kardono, Sekdijen Dikti. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Pak Rektor barangkali mau menyampaikan sesuatu atau nanti ditanya jawab ya. Dilanjutkan langsung tanya jawab saja, kami persilahkan. Baik, silakan. Bertanya, silakan. Silakan, Meli. Jadi gal. Baik. Sebetulnya temanya cukup kriterianya cukup lengkap. Kalau saya sampaikan di sini, saya khawatir ada yang terlewat ya. Bisa dilihat di website rektor kita @itb.ac.id. Di situ lengkap sekali, ada kriterianya. Kemudian ada harapan MWA yang juga harus dipenuhi oleh para calon rektor. Ada program kerja masing-masing calon rektor, ada CV dari calon rektor, ada fotonya juga ya, jadi lengkap. Karena kalau saya jawab sekarang, saya khawatir nanti ada yang terlewat dari kriteria itu. Ya. Ada yang lain? Pak. Ya, anak-anak. Pak Maloka, Pak. Pak Maloka. Pak. Ini warisan masalah apa aja nih, Pak? Terus ke Pak Kadarsah, prioritas untuk setahun aja dulu, Pak, apa, Pak? Makasih, Pak. Oke, jadi kalau ditanya namanya aja kan orang jalan gitu ya, Institut Teknologi Bandung. Kapalnya lagi jalan. Baru kemudian ya biasa kan, mampir di sini, mampir di situ. Jadi bukan warisan masalah, tetapi target-target yang belum selesai. Lain ya. Jadi ada memang target-target yang kemudian kita inginkan belum selesai. Tapi dari dulu kan memang Entrepreneur University itu adalah ultimate goal. Tapi 5 tahun terakhir ini kita lebih banyak memang ke penelitian, ke research, ya. Nah, baru kemudian Pak Kadarsah, ya Pak Kadarsah juga memang beliau ikutan juga di dalam perahu yang sekarang, nah. Jadi nanti beliau jadi nahkoda, saya kira baik, akan sangat baik. Jadi, nah kalau kemudian misalnya ditanya spesifik apa, itu loh kampus di Jatinangor, kan belum semuanya selesai, ya. Kemudian ya yang di dalam itu juga masih belum selesai. Kalau masuk sekarang kampus Ganesha ada 6 atau 7 gedung lagi dibangun, ya. Nah bangunnya sih mungkin no problem,
Ya, tapi kan isinya itu harus diteruskan tuh. Siapapun yang jadi rektor ITB ke depan. Jadi isi itu dalam artian tidak hanya peralatannya, tetapi sistemnya. Karena kita membangun banyak pusat-pusat riset. Jadi itu tentu ke depan harus diisi, sistemnya harus bagus, sehingga tadi ITB yang sudah ITB memang tertinggi risetnya di Indonesia, tapi kan tadi disampaikan tidak cukup kalau dibanding dengan itu. Nah, kedepannya ingin agar riset-riset yang kita dapatkan itu tidak hanya tinggal di laboratorium atau di perpustakaan, tapi bisa diaplikasikan. Walaupun ya di ASEAN itu kita termasuk yang baik loh untuk seperti itu, karena universitas di luar negeri itu, terutama di ASEAN lah ya barangkali, itu nggak ada itu sistem pengabdian masyarakat atau community services. Mereka hanya pendidikan sama penelitian. Nah, justru Indonesia ini punya potensi karena perguruan tinggi Indonesia itu selalu diminta untuk community services. Community services artinya riset kita itu ya bisa diaplikasikan di situ. Nah, jadi kalau kemudian nanti rektor baru tadi disampaikan untuk entrepreneur, saya kira luar biasa. Ya, saya baru kembali gitu dari Korea kemarin. Jadi kita di ASEAN dan Korea, pertemuan rektor-rektor ASEAN sama rektor-rektor dari Korea. Nah, memang bagaimana agar kemudian riset-riset di universitas itu bisa teraplikasikan. Saya kira kalau Pak Kadarsa mengusung itu sesuatu yang sangat baik, dan tadi disampaikan Menteri Gubernur Jawa Barat mendukung itu. Even kasusnya kasus lokal, tapi mampu mengatasi itu akan jadi sesuatu yang global. Aja, mangga. 1 tahun. 1 tahun itu. Yang berarti pertanyaan yang ke Pak Aca. Prioritas 1 tahun. Anwar ya, jadi gini Mas Anwar, saya kira kalau detailnya, rincinya sudah di-share oleh Pak Budi Mulyadi, sudah dikasih soft copy programnya. Nah, ini kalau kita lihat program 1 tahun, apa yang Pak Rektor sampaikan itu tentu itu akan kita lanjutkan. Yang pertama, misalkan di gedung Ganesha, kita di kampus Ganesha ada 7 gedung yang sudah dibangun. Kalaupun itu selesai sekitar bulan Juni-Juli, tentu perlu diisi oleh peralatan, furniture, terutama juga peralatan praktikum dan penelitian. Karena gedung tanpa peralatan tidak akan berfungsi. Intinya tahun ini kita akan segera memfungsikan gedung-gedung baru dengan cara melakukan atau melengkapi peralatan-peralatan yang kita butuhkan dalam rangka gedung yang dibangun tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini amanat sudah mulai dari Bu Betty. Saya kira ini sangat inline dengan tadi dari Kementerian dan juga dari Pak Gubernur, bahwa ITB itu juga kita diminta untuk terus memberikan manfaatnya kepada masyarakat seperti yang sudah dilakukan zaman Pak Amaloka. Pak Amaloka sudah bekerja sama dengan sejumlah komponen, misalkan bagaimana di Garut Selatan kita membangun jembatan, membangun solar cell, lalu berbagai macam kegiatan-kegiatan KKN yang cepat tematik. Jadi ke depan pun ini akan kita teruskan, yaitu bagaimana ITB memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, baik yang sifatnya itu penerapan teknologi tepat guna unggulan, maupun misalkan membantu masyarakat sekitar yang perlu mengembangkan SDM. Dan kita di zaman Pak Rektor sudah dimulai bagaimana akademi komunitas dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dengan ITB, 4 akademi komunitas di sejumlah daerah akan kita bantu supaya SDM setempat juga memiliki keterampilan, kemampuan untuk membangun daerahnya masing-masing. Itu juga bagian dari yang akan kita lanjutkan di tahun 2015 ini. Kemudian juga masalah internasionalisasi.
Pak Rektor, Pak Amaloka sudah berhasil membangun network dengan lebih dari 40 negara, lebih dari 300 perguruan tinggi di luar negeri. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya network, tinggal memilih nanti mau dengan yang mana. Nah, network ini akan tetap kita pelihara karena kita ingin bahwa mahasiswa kita itu ketika lulus mereka punya standing internasional. Oleh karena itu atmosfer internasional akan tetap kita tumbuhkan. Program-program seperti double degree internasional kita kerjasama dengan luar negeri untuk menyelenggarakan program S2 bersama-sama, lalu program student exchange, kemudian program visiting professor. Itu akan kita lakukan, intinya adalah satu, untuk mensupport supaya mahasiswa kita punya atmosfer, punya standing, punya pengetahuan budaya yang bersifat internasional. Itu saya kira jadi hal-hal lainnya saya kira bisa kita kembangkan, terutama yang Bu Betty tadi. Bagaimana kita ITB nanti tidak hanya berhenti di penelitian, Pak Rektor pun sudah menyampaikan, Pak Amaloka tadi, karena dari penelitian itu akan kita lanjut menjadi paten, inovasi sampai bisa dimanfaatkan di masyarakat. Tapi untuk yang terakhir ini, ketika hasil penelitian atau inovasi mau diterapkan di masyarakat, itu ITB tidak bisa sendirian. Kita harus bekerja sama dengan industri, dengan pemerintah, dan juga dengan masyarakat luas. Saya sampaikan tadi di ruang MWA bahwa di beberapa negara yang universitasnya maju di dalam entrepreneurship itu, ternyata dana yang disandang perguruan tinggi hanya 2%, lalu yang disandang industri 65%-an, sisanya lebih kurang 30%-an oleh pemerintah. Jadi ini suatu tantangan ke depan bagaimana kita bisa bekerja sama bermitra strategis dengan pihak industri dan juga pemerintah untuk merealisasikan yang Ibu Ketua MWA dan Pak Rektor Amaloka tadi sampaikan dan juga dipesankan oleh dari kementerian. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Bu, Sudah cukup kah? kompas atau PR? Kompas. Baik, kalau sudah cukup kita tutup. Sudah waktunya makan siang juga. Silakan dilanjutkan dengan makan siang. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan rektor kita 2015-2020 diberi kemudahan untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada beliau dan ITB bisa melesat maju dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.